Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Pagi. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini, terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu semua. Pada kesempatan hari ini, saya Afif Fahrozi selaku guru BK di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Nah, hari ini saya akan melaksanakan hasil implementasi dari pelatihan yang saya laksanakan 1 bulan yang lalu tentang implementasi jurus 7 guru BK hebat. Nah, pada kesempatan hari ini sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini dihadiri juga dari BPGTK Provinsi Jawa Tengah yang memantau langsung dari kegiatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dari implementasi pengembangan kompetensi guru BK. Nah, kami sampaikan pada Bapak Ibu semua, walaupun ini yang dilatih adalah guru BK, tapi ini akan bermanfaat kepada Bapak Ibu guru semuanya. Nah, kemarin kami di sana kurang lebih 4 hari dilatih 7 jurus. Nah, 5 jurus untuk siswa dan 2 jurus untuk Bapak Ibu guru atau sistem di sekolah. Nah, kemarin minggu pertama setelah saya ikuti pelatihan, di minggu pertama saya mengaplikasikan jurus yang pertama, yaitu adalah mengenali potensi. Nah, itu saya gunakan untuk menggali potensi anak dengan asesmen. Jadi melihat potensi anak, kecerdasannya seperti apa, gaya belajar dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk jurus yang kedua, kemarin saya menggunakan jurus yang keempat, yaitu adalah jaga konsistensi, yaitu adalah tentang pembiasaan berkesadaran. Nah, tentunya itu ada alasan dibalik saya pengambilan dua jurus tersebut. Nah, untuk 2 jurus yang kedua adalah tentang pembiasaan kesadaran. Jadi memulai dari hal kecil yang sering didapatkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak terkadang lupa untuk membiasakan dari hal yang kecil. Jadi punya target besar tapi tidak dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk yang minggu ketiga kami melaksanakan laporan OJL dari on job learning dari jurus 1 dan 2, dan di minggu keempat ini kami dijadwalkan untuk berbagai praktik baik dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Saya kemarin mengambil 2 kelas, yaitu kelas 10 MPLB 2 dan 10 TJKT 4 AKL di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, saya kenalkan dulu biar Bapak Ibu melihat. Oke, ini di kelas kami kemarin membuat jingle 7 jurus BK hebat. Nanti ada 7 jurus seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu Bapak Ibu untuk sebagai gambaran awal. Bersama guru yang hebat untuk cinta sinyal.
sekolahan nyaman dan juga memberi tempat pertumbuhan atau kita wujudkan yang tulus mudah dan jujur jaga konsistensi dan jaga koleksi membangun kolaborasi jujur bersamamu melangkah Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa dicek di YouTube-nya yang video aslinya. Ini kan modelnya model madun. Oke, kita lanjutkan. Oke. Oke. Nah, seperti yang seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah 7 jurus BK Hebat. Nah, jadi kami dalam kurun waktu 4 hari kita belajar 7 jurus itu. Nah, yang kami sampaikan kepada siswa itu adalah di jurus pertama yaitu kenali potensi dan jurus keempat pembiasaan kesadaran. Nah, 5 jurus yang lain adalah yang kedua adalah pembelajaran sel atau kelola emosi. Nah, ini nanti bertahap, nanti saya selaku guru BK dan guru BK yang lain di SMK Muhammadiyah Domlan juga akan perlahan mungkin di semester genap atau di yang selanjutnya akan coba kami terapkan satu persatu kita masukkan dalam pembelajaran di bimbingan klasikal, bimbingan konseling. Nah, itu karena Bapak Ibu bisa mengetahui sendiri tingkatan emosi di masing-masing tingkat, di masing-masing kelas antar jurusan kan beda-beda gitu. Nah, kan kita bisa belajar bagaimana mengelola emosi anak. Yang kedua adalah tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya. Nah, ini intinya adalah setelah kami baca, kami pelajari bagaimana siswa bangkit dari keterpurukan. Nah, entah dari masalah keluarga, masalah pribadi, dan lain sebagainya. Jadi orang melitre seperti generasi yang stroberi kan seperti itu. Jadi ini ada trik dan caranya sendiri untuk menyampaikan materi ini. Nah, keempat adalah pembiasaan berkesadaran. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, anak-anak kurang konsisten dalam menjaga kebiasaan-kebiasaan. Jadi punya target yang besar, tapi tidak mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi ini langsung target yang besar, biasanya gampang guling kan seperti itu. Nah, yang keempat adalah jalin koneksi atau lebih komunikasi empatik, bagaimana kita memahami kondisi perasaan dari siswa yang kita ajarkan seperti itu. Nah, itu aspek pada murid atau siswa. Dan yang kedua adalah lebih ke sistem. Nah, nanti di sini bangun kolaborasi. Nah, ini kan secara tidak langsung kita semua dan Bapak Ibu guru yang ada di sini kita sudah berkolaborasi. Mulai dari apa ya? Dari kegiatan pembelajaran kita sudah bersinergi. Mulai dari wali kelas, kemudian guru mapel, guru BK, siswaan, wakil kepala sekolah bidang yang lain dan kepala sekolah, kita sudah berkolaborasi untuk demi perkembangan murid di SMK Muhammadiyah Domlan. Jadi kolaborasi ini kan di sini kami datangkan beberapa dari unsur dari kurikulum, dari kepala jurusan, dari Bapak Ibu wali kelas, guru produktif dan sebagainya, supaya nanti ketika terjadi apa-apa pada siswa itu, pada murid itu kita bisa berkolaborasi dengan baik. Yang ketujuh adalah menata situasi, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, ini adalah program dari Pak Menteri yang dilaksanakan di BPGTK. Jadi nanti materi lengkap akan kami share. Nanti siapa tahu bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru di mapel yang lain demi untuk kemajuan dari perkembangan peserta didik. Oke, tujuannya di sini adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah bahan pelatihan yang diberikan kepada guru kelas
guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling sebagai upaya peningkatan kompetensi guru agar dapat membimbing kepribadian, akademik, karir, murid mencapai tumbuh kembang yang maksimal. Jadi walaupun ini untuk guru bimbingan dan konseling, tapi ini juga bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas, guru mapel, dan guru BK. Nah, sebagai tujuannya adalah mencapai tumbuh kembang yang maksimal pada siswa. Jadi ini ya Bapak Ibu sebagai kenapa dari pemerintah menganjurkan untuk diseminasi kepada Bapak Ibu guru selain guru BK di SMK Muhammadiyah Muntilan. Oke, yang selanjutnya. Oke, nah jurus pertama yang saya gunakan adalah tentang mengenali potensi. Nah, kita kadang ketika di kelas masing-masing mungkin murid yang punya potensi yang terlihat jelas kita mengarahkan enak, tapi kan semua manusia itu punya potensi yang ada di dirinya masing-masing. Bagaimana kita memunculkan potensi tersebut. Nah, ini kan juga bagian dari Bapak Ibu semua bagaimana mengoptimalkan potensi. Nah, ini kan sudah terbukti di mungkin Bapak Ibu guru yang sudah senior, sudah bertahun-tahun ngajar di sini kan kadang nggak mengira, oh jebule cah kayak menangi bisa iso juara pencak silat, oh cah iki bisa lomba pidato dan lain sebagainya, walaupun bentukannya, fisiknya mungkin orang meyakinkan ya dia tuh punya potensi tersebut. Nah, terus dari jurus satu ini adalah tujuannya adalah kegiatan ini bertujuan untuk membekali murid kelas 10 dalam meningkatkan kemampuan mengenali potensi yang dimiliki serta dapat diterapkan di sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari. Jadi kita bagaimana memacu potensi atau menggali potensi yang ada di murid-murid kita terutama. Ini memang sangat cocok digunakan di kelas 10 karena sebagai pemetaan awal. Jadi dikenali potensi ini kan kita baru menerka-nerka. Oh, kelas 10 itu polanya seperti apa, yang seperti apa dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa menggali potensi dengan baik, insya Allah nanti kita juga bisa membantu siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Oke. Nah, ini analisa alasan yang saya sampaikan kenapa saya mengambil jurus yang pertama. Yang pertama adalah murid belum mengenali secara mendalam minat, bakat, dan potensi diri masing-masing. Nah, itu saya sok bingung. Kadang takoni cita-citane nopo wae ora mudeng, padahal sudah usia SMA SMK kan seperti itu. Potensi nopo ora ngerti, bakatnya apa juga nggak tahu kan seperti itu. Nah, inilah tugas kita sebagai pendidik juga selain mendidik juga mengajarkan hal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah mengalami kebingungan dalam menemukan potensi yang ada dalam diri. Sebetulnya anak-anak kita tuh punya potensi tapi bingung. Aku ini jane di mana tahu potensi saya, kelebihan saya di mana itu bingung. Nah, makanya peran Bapak Ibu selaku guru mapel dan guru kelas juga punya peranan untuk seperti ini. Tidak hanya guru BK ataupun divisi soal, tapi juga guru mapel dan wali kelas juga berperan supaya anak bisa mencapai perkembangan yang optimal. Nah, kemudian siswa cenderung mengikuti pilihan teman atau pengaruh lingkungan tanpa pertimbangan dari dalam diri. Nah, ini jelas. Jadi beberapa di wilayah sekolah kita masih di range umurnya mereka masih ikutan kan seperti itu. Tapi kan ketika ini sudah masuk di usia 16-17 usia remaja, nah kita bentuk bagaimana dia bisa untuk saya itu milih jurusan perkantoran di sini ki bener-bener tidak salah jurusan. Jadi sing wis kliwat salah jurusan yo bicarane di ben lebih mantap lagi untuk menjalani kehidupan yang sudah terjadi kan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah belum pernah dilakukan tes kemampuan untuk murid kelas 10. Nah, jadi ini kemarin ketika pelatihan kita ketemu beberapa Bapak Ibu guru BK di lingkup Kabupaten Magelang, Sukoharjo dan sebagainya. Kita banyak diskusi, ketemu alumni, ketemu teman-teman, kita bertukar cerita bagaimana dalam penanganan permasalahan dan sebagainya. Nah, di sini nanti di awal kami kemarin menggunakan salah satu aplikasi yang gratis di akupintar.id. Nah, di situ ada beberapa banyak tes kemampuan, mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukan juga. Nah, kemarin yang saya gunakan itu baru di tes kemampuan kecerdasan majemuk yang ada kecerdasan visual, kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan lain sebagainya. Itu yang saya pakai karena kemarin kalau langsung
langsung semua, itu waktunya tidak cukup, kan seperti itu. Oke, nah kemarin untuk yang pertama kami ambil di kelas 10 MPLB 2 dengan 30 murid, pelaksanaan hari 8 Oktober tahun 2025 dari jam 8 sampai jam 80 di ruang kelas MPLB 2. Kemudian Oke, nah dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan pelatihan yang kami dapatkan di BPGTK, kami menggunakan 4 konsep, yaitu ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi dalam setiap jurusnya kita menggunakan langkah tersebut. Nah, uraiannya ada di slide selanjutnya. Oke, nah ini adalah di aktivitas. Nah, di tahap aktivitas, saya selaku guru BK mengajak siswa pertama membuka link akupintar.id. Nanti bisa dicari atau mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di HP masing-masing di akupintar.id. Nah, kemudian yang saya gunakan adalah di tes kemampuan. Kemudian setiap peserta murid menjawab pertanyaan pada tes kemampuan dengan kondisi diri sendiri, jadi disesuaikan dengan keadaan diri sendiri. Kemudian setelah mengerjakan hasil tes tersebut bisa disalin, ditulis di lembar yang sudah disediakan. Itu di tahap aktivitas. Kemarin Bu Gandhi juga sempat ikut juga selaku guru BK di SMK Muhammadiyah Domlan untuk bagaimana menggunakan dan respon dari teman-teman di kelas 10 MPLB 2. Selanjutnya, oke. Nah, setelah tahap aktivitas ini selesai, nah kemudian saya bentuk kelompok sesuai dengan hasil tes kemampuan bakat dan minat. Nah, rata-rata yang mendominasi di kelas 10 MPL 2 ini adalah intrapersonal. Apa itu intrapersonal nanti kita pelajari di slide berikutnya. Jadi memang rata-rata di kemampuan bagaimana dari hampir separuh dari kelas yang tersebut itu memang sudah bisa mengenali potensi, terus ngerti tentang awak dhewe itu seperti apa. Intrapersonal itu lebih dia bisa ngerti tentang awak dhewe. Ya. Kemudian ada refleksi terkait dengan kesesuaian kemampuan berdasarkan hasil tes. Nah, nanti lengkapnya, video lengkapnya sudah saya upload di YouTube saya, jurus 1 dan jurus 4. Nanti kapan-kapan Ibu do gabut, nah mungkin bisa lihat video saya yang itu yang full, yang lengkap, sekitar 1 GB. Oke, nah ini konsep kan ini sudah masuk yang ketiga. Yang pertama tadi aktivitas, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga adalah konseptual. Nah, konseptual adalah materi yang saya berikan kepada murid. Ini enggak semua nggih Bapak Ibu, jadi ini semua mungkin tekan sore mboten kampung kan seperti itu. Jadi ini saya ringkaskan beberapa gambaran dari materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya sampaikan tentang minat dan bakat dari peserta didik, tentang bagaimana mengenali minat dan bakat. Oke. Yang kedua, materi yang kedua adalah apa itu intelijensi atau kecerdasan. Jadi memang untuk yang di kelas ini saya fokuskan di kecerdasan majemuk. Jadi saya berikan apa itu kecerdasan, kemudian dan lain sebagainya. Jadi supaya anak tahu, oh namanya kecerdasan itu adalah seperti ini. Oke, nah ini Bapak Ibu semua, kecerdasan majemuk tipe 8 jenis kecerdasan yang ada seperti itu. Nah, di sini ada 8, ini ada 3 slide tentang kecerdasan yang berbeda-beda. Ada 8. Yang pertama adalah cerdas visual dan spasial. Namanya visual itu lebih kepada melihat, nah, membaca, menulis, menafsirkan gambar, menikmati gambar, dan mengenali potensi dengan mudah. Jadi visual spasial, lebih ke visualnya. Nah, yang kedua adalah verbal linguistik. Nah, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, enjoy membaca dan menulis, berdebat, pidato, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat berbicara. Jadi verbal adalah dengan ucapan.
Visual melihat, verbal dengan ucapan. Yang ketiga adalah logis matematis, yaitu memecahkan masalah yang sangat baik, memikirkan ide-ide abstrak, melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Nah, biasanya sing seneng hitung-hitungan dan sebagainya itu biasanya cenderungnya adalah cerdas, logis, matematik dengan ciri-ciri seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, 3 kecerdasan yang awal. Oke. Yang keempat dan 5 adalah cerdas interpersonal. Inter itu luar. Jadi berkomunikasi secara verbal dengan baik terhadap orang lain, terampil dalam berkomunikasi nonverbal, melihat situasi dan perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Jadi lebih komunikasi dengan orang lain. Kemudian cerdas naturalis, tertarik pada mata pelajaran seperti biologi yang berhubungan dengan alam, mengkategorikan, membuat katalog informasi dengan mudah, berkemah, berkebun, tidak suka melajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Jadi naturalis itu senang bertanduran dan lain sebagainya. Kemudian 3 yang terakhir adalah intrapersonal. Jadi kekuatan dan kelemahannya dengan baik. Jadi bisa menganalisa apa yang ada di dalam dirinya. Menikmati ketika menganalisis teori, memiliki kesadaran yang sangat baik, pahami dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Yang kinestetik itu biasanya lebih ke di olahraga. Bocah rasa manteng. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat mungkin murid Dewi nang kelas rajana, nah mungkin dia punya potensi di olahraga, mungkin atletik, pencak silat atau olahraga yang lain. Nah, musikal jelas peka terhadap musik, menyanyi, bermain dan lain sebagainya, menciptakan lagu, menghargai, menikmati berbagai jenis musik. Itu 8 tipe kecerdasan yang kemarin saya sampaikan kepada murid. Nah, ini beberapa cara juga yang saya berikan. Ini trik dan trik juga untuk mengembangkan potensi dan minat siswa. Oke. Nah, tahap yang terakhir adalah aplikasi. Jadi dari hasil tersebut ada 3 hal yang saya targetkan. Yang pertama adalah anak bisa merencanakan karirnya berdasarkan kecerdasan yang aku ngerti, saya punya kecerdasan ini. Jadi dia bisa merencanakan karirnya ditulis dengan ditulis seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah diisi oleh peserta didik. Nah, ini yang pertama, dan yang kedua adalah cita-cita yang relevan. Ini kan masih kelas 10, masih juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Jadi dia cita-cita ingin pergi ke Jepang dan lain sebagainya, jadi YouTuber atau sebagainya. Yang ketiga adalah relevan dengan ekstrakurikuler yang relevan dengan kecerdasan yang dia miliki. Nah, jadi target dari materi yang saya sampaikan ini di tahap aplikasi adalah 3 hal: rencana karir masa depan, cita-cita, dan kegiatan di ekstrakurikuler. Jadi itu Bapak Ibu semua. Kemudian ini contoh hasil dari rangkumannya, didominasi 15 menit dengan kecerdasan majemuk dan intrapersonal. Nah, ini hasil interpretasinya sudah saya rancang. Ada beberapa hal terkait dengan kenali potensi. Jadi hasil asesmen ini kita bisa gunakan untuk pemetaan dan kegiatan yang lainnya untuk di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Nah, ini dokumentasi kegiatannya, 4 kegiatan, aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi di kelas 10 MPLB 2. Oke, itu jurus yang pertama. Oke, kita masuk. Nanti kalau ada pertanyaan di belakang lagi Bapak Ibu. Jadi untuk yang kedua, kami mengambil jurus jaga konsistensi atau pembiasaan berkesadaran. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif berdasarkan nilai-nilai agama, budaya, dan bangsa. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa lihat peserta didik di sekolah kita memang masih banyak hal yang dilakukan hal yang negatif. Nah, kami coba bantu, kami pahamkan tentang kegiatan positif dan negatif, dan kita kasih cara bagaimana dia bisa menghilangkan kebiasaan negatif dengan berbagai cara sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil.
Oke. Alasan pemilihannya adalah murid belum sepenuhnya konsisten dalam kebiasaan berkesadaran. Jadi bisa kita lihat sendiri, mungkin Bapak Ibu wali kelas ya ngecek yang mungkin ada kelasnya yang dari awal semester sampai sekarang belum pernah nihil. Nah, bocah jelang-jeling, mangkati Daud dan sebagainya. Nah, itu kan belum sadar akan prioritasnya sebagai seorang pelajar. Nah, itu kan perlu juga kita sebagai Bapak Ibu guru membiasakan kebiasaan kesadaran, karena sebuah karakter itu tidak akan jadi ketika tidak dibiasakan dari sekarang. Kan seperti itu. Nek wis sok karakter itu turu ya sok tekan di bojo ya kayaknya ya bojone bakal turu kan seperti itu. Nah, perlu kita biasakan. Yang kedua adalah mengalami kebingungan saat menumbuhkan kebiasaan positif. Nah, kami ajari bagaimana membuat kebiasaan positif itu menjadi mudah dan menyenangkan. Yang terakhir adalah belum sepenuhnya menghilangkan kebiasaan negatif. Jadi masih karena terpengaruh oleh pergaulan, maka masih sering biasanya bocah sekolah mangkat positif, balik-balik wis menggo. Yang kan seperti itu alasan dari pemilihan jurus ini karena sangat sesuai banget real dengan kondisi siswa kita. Oke, ini saya ambil di kelas 10 TJKT 4 dan AKL di hari Selasa 14 Oktober jam 8 jam 1 sampai 13.40. Nah, ini walaupun ini didominasi cewek semua, tapi memang juga walaupun cewek itu bukan berarti nggak ada masalah, justru malah banyak masalah di situ kan. Oke. Nah, ini sama metodenya, yaitu dengan ARKA. Ada 4 langkah: aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Sama. Oke. Nah, untuk aktivitas di materi ini kami menggunakan habit tracker. Jadi saya menginstruksikan kepada siswa untuk menuliskan satu kegiatan yang harus dilakukan. Pertama, mengetahui manfaatnya, dan yang kedua adalah satu kegiatan yang ingin Anda lakukan karena tahu manfaatnya. Itu dibikin habit tracker seperti ini, ditulis di lembaran yang di buku siswa, ditulis selama 3 hari. Jadi merencanakan, misalkan kan contoh yang kegiatan yang tahu manfaatnya, yang tidak tahu manfaatnya, misalnya scroll TikTok, nah kan cok dilakukan tapi tidak tahu manfaatnya. Yang kedua adalah bangun pagi supaya tidak terlambat dan sebagainya, dituliskan dengan berbagai model oleh siswa. Nah, seperti itu. Jadi kita bantu untuk dia mengetahui hal-hal yang tahu manfaatnya dan tidak tahu manfaatnya, karena akan berimbas kepada hal yang positif dan hal yang negatif. Jadi di tahap aktivitas kita melakukan hal seperti itu. Kemudian di refleksi. Nah, ini ada diskusi. Jadi setelah mereka mengerjakan yang di aplikasi, kemudian diskusi. Nah, bagaimana pengalaman menjalankan kebiasaan A dan B yang ada manfaatnya dan tidak ada manfaatnya. Nah, kebiasaan mana yang terasa lebih mudah dimulai dan dipertahankan, mengapa? Nah, dia menuliskan seperti itu. Scroll TikTok karena tidak perlu effort untuk dan sebagainya. Misalkan kan seperti itu. Masih banyak yang ya terlalu hidupnya terlalu santuy ya, seperti itu. Dan ini perbedaan motivasi saat melakukan kebiasaan A dan B, terus bagaimana kondisi perasaan dan sebagainya. Nah, ini tentang bagaimana melakukan kewajiban tanpa paksaan dan membentuk kebiasaan yang langgeng untuk jangka selanjutnya. Kemudian ini di tahap refleksi. Nah, ini di tahap paksa, di konseptual, mulai sudah masuk materi lagi di konseptual. Ini tentang apa itu paksaan dan itu kesadaran. Menanamkan kebiasaan dengan kesadaran melibatkan pemahaman, penerimaan, dan motivasi intrinsik. Untuk kebiasaan, paksaan hanya menghasilkan kepatuhan jangka pendek dan sering disertai emosi negatif. Jadi ketika misalkan kita mengikat sesuatu dengan paksaan, ya bocah manut, tapi hanya 1, 2, 3, 4, 5 jam. Hari berikutnya sudah diulang kembali. Tapi yang kesadaran ya memang itu peran kita sebagai seorang pendidik, membangun kesadaran ke siswa itu butuh effort yang lebih. Nah, ini ada 5 tonjol ajaib yang bisa dilakukan oleh siswa, yaitu adalah kesenangan,
apa yang dilakukan itu ada kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat, dan tantangan. Jadi apa yang dilakukan itu membantu untuk menemukan dan mengaktifkan tombol di dalam dirinya untuk bergerak secara otomatis, dan apa yang dia lakukan itu adalah hal yang menyenangkan, membanggakan, dari rasa keingintahuan, bermanfaat, dan penuh dengan tantangan. Nah, ini yang perlu kita pedomani semua. Jadi guru sebagai inspirator bukan motivator. Nah, di peran guru bukan sebagai perimutasi ya terus-menerus, melainkan sebagai inspirator. Nah, seperti korek api yang menyalakan api dalam diri murid, bahan bakar motivasi sudah ada dalam diri mereka. Tugas guru adalah membantu menyalakannya. Jadi perlu kita ketahui bersama. Jadi peran kita sebagai guru adalah sebagai inspirator. Oke, nah ini hal yang coba saya lakukan yaitu membantu membangun kebiasaan dan menghilangkan kebiasaan buruk di siswa dengan 4 ini. Yang pertama adalah petunjuk, yang keempat adalah gairah, yang ketiga respon atau tindakan, yang keempat adalah reward atau ganjaran. Seperti itu. Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, di sini 4 tahap ini, yang pertama adalah isyarat atau petunjuk. Jadi buatlah kebiasaan itu jelas kelihatan, kan seperti itu. Nah, dari apa yang sudah dilakukan siswa, nah ini dokumen yang sudah, salah satu contoh dokumen yang sudah diisi oleh siswa, oleh murid. Nah, untuk yang dari menumbuhkan kebiasaan baik adalah petunjuk, buat petunjuk jadi jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah buat kebiasaan itu menarik. Nah, aktivitas yang sudah dilakukan tuh ben menarik itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah buatlah kebiasaan itu jadi mudah. Kemudian yang keempat adalah memberikan reward kepada diri sendiri. Jadi 4 hal ini, dan ini sudah coba dituliskan oleh siswa dengan masing-masing permasalahan dan gambaran yang ada pada peserta didik. Yang kelima, nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsisten. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika misalkan Bapak Ibu Guru, ini kan ada 2 perbedaan responnya. Nah, ketika Bapak Ibu Guru punya target, nah ketika mau lari 10 kilo, atau mau lari, pengen lari, ini langsung 10 kilo. Nah, respon di dalam diri kita kan juga respon reptilian brain-nya juga akan beraksi, kan seperti itu. Ayo tempuk yo, rasa we. Akhirnya pas lari ming jajan tuku bakso. Nah, langsung nang lapangan akhirnya ming tuku Pak Manas betul lah. Beda dengan yang seperti ini. Nah, dia punya target yang besar tapi dimulai dari skoside. Nanti kok reptilian brain-nya itu dianggap orang jadi nggak ada perlawanan. Jadi sedikit tapi konsisten. Nah, ini coba kami bangun ke murid di SMK Muhammadiyah 2 Modelan. Jadi itu beberapa materi yang saya sampaikan. Nah, ini ada aktivitas yang dilakukan. Ini sudah ada isiannya, tinggal nanti menjodohkan. Jadi yang kegiatan mana yang kesenangan, kegiatan mana yang kebanggaan, kegiatan mana yang keingintahuan, manfaat, dan tantangan. Jadi tinggal menjodohkan. Dan yang kedua adalah mengaktifkan 5 tombol. Apa yang membuat senang dengan asik dalam melakukan suatu aktivitas, yang dia merasa bangga dengan, dan lain sebagainya. Ini sudah diisi oleh murid. Nah, ini dokumen kebiasaan menumbuhkan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Ini sudah dikerjakan semua oleh anak-anak di kelas 10, 7, 4 dan AKL. Jadi dia mungkin ada yang kesulitan untuk menuliskan satu permasalahan yang ada di dalam dirinya, walaupun ternyata itu dilakukan keseharian. Nek kon nulis bingung, nek kon omong driji, nek kon nulis bingung, kan seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Ya, ini contoh beberapa dokumennya yang harus saya lampirkan. Oke, ini dokumentasi kegiatannya di kelas 10, 7, 4 dan di AKL. Ini di aktivitas refleksi, konseptual, dan aplikasi. Oke.
Oke, oh sudah selesai. Oke, jadi gitu. Oke, gitu Bapak Ibu, ada dua materi yang sudah saya sampaikan kepada murid di SMK Muhammadiyah 2 dari 7 jurus yang sudah kami pelajari. Nah, ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Monggo Bapak Ibu bisa kita diskusi atau tanya jawab untuk apa namanya dari dua hal materi yang sudah saya sampaikan. Monggo. Ya. Ya. Kalau misalnya tadi kan 2 jurus kebetulan pakai leksikus angka. Ya. Kita transaksi konsep aplikasi. Nah itu apakah untuk kelima jurus juga memakainya siklus ini atau mungkin ada siklus yang lain gitu. Jadi berarti kalau misal menggunakan angka ini kan berarti kita mengenalkan jurusnya dulu baru di ending mereka memakai itu ya. Ya. Jadi apakah semua jurus itu nanti kalau kita mau menggunakan jurus lain menggunakan siklus apa juga atau ada siklus yang lain gitu. Jadi kan kalau yang saya pahami tadi ketika apa itu kan berarti pengenalan jurusnya kemudian berakhir dengan endingnya siswa memakai itu. Ya. Dan itu jurus yang lain seperti apa? Oke, Bu Puput, coba saya lihatkan. Terkait dengan metode ARKA, ya memang dua-duanya kita menggunakan metode ARKA. Untuk jurusannya bagaimana? Sama Bu. Karena kenapa sama? Nah, sebelumnya kan sebelum saya mengikuti pelatihan ini, saya sudah ada pembelajaran online dulu lewat LMS. Jadi kita semua diberi 7 modul kon di sini. Jadi sebelum kita luring di sana, kita sudah harus mempelajari 7 modul dulu. Nah, ternyata di modul semua itu sudah ada metodenya semua dengan metode yang sama. Nah, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Nah, tapi tidak harus mutlak begitu saja, Bu. Tapi memang tahapannya ya harus menggunakan ARKA. Tapi di setiap aktivitas refleksi ini kita bisa ubah sesuai dengan keadaan. Nah, jadi beberapa kemarin kita hampir 4-3 hari di sana, ketika kita micro teaching di sana, kan kita juga fasilitator di sana kan juga disuruh micro teaching sebelum kegiatan ini berakhir. Nah, itu juga kita mempelajari modul tersebut menggunakan metode ARKA, tapi mereka tidak menggunakan mutlak sesuai yang di modul, bisa dimodifikasi tapi tidak keluar dari dari tema tersebut. Jadi memang tahapannya seperti ini, tujuan akhirnya seperti itu. Tapi untuk setiap tahapnya mau disesuaikan tuh nggak apa-apa. Jadi beberapa teman saya ada yang menggunakan habit tracker, ada yang menggunakan permainan dan lain sebagainya. Jadi untuk hal ini memang saya bikin yang lebih mudah dulu, tapi mungkin nanti di kesempatan selanjutnya saya bisa menerapkan jurus 4 ini di kelas lain, tapi aktivitasnya dengan kegiatan yang lain. Misalkan kegiatan dengan permainan, simulasi dan sebagainya, refleksinya tidak dengan seperti ini dan sebagainya. Jadi begitu nggih Bu Puput, untuk kelima metode ini 7 jurus ini juga menggunakan ARKA, disesuaikan dengan aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Itu oke. Nanti materi lengkapnya kalau kirim Ibu sampai mawon. Oke. Yang sudah dilakukan ada juga kenali potensi dan juga konsistensi ya. Ini saya bicaranya ke kenali potensi. Kan tadi dikenali potensi ada kalau salah ada 8 kecerdasan atau. Ya. Jadi nanti setiap anak itu kan dengan kecerdasannya berbeda-beda, potensi anak beda-beda, bakat minat anak pasti beda-beda. Kemudian kita aplikasikan ke sekolah kita dengan kita SMK dengan jurusan ada 3 yang kita miliki. Kira-kira untuk kenali potensi anak itu, kecerdasan anak itu, biar anak itu tidak salah jurusan apa yang masuk di kita.
karena kebanyakan anak sudah masuk karena ikut-ikutan temennya di TKJ pindah MPLB, KP dan sebagainya. Mungkin nanti itu bisa membantu di kita untuk anak terkait jurusan. Kemudian yang kedua, yang pertama jurusan, dan yang kedua, ketika ini sudah kembali ke guru mapel. Kalau guru kelas kayak SD gitu, oh anaknya ini gini kita lebih paham. Tapi kalau ini dilaksanakan di Pak Apit di Hika gitu, kemudian kita kembali ke guru mapel, mungkin di saya lebih ke materi saya ada, seminya mungkin juga ada, anak harus materi yang lain juga ada. Ketika anak di materi ini nggak suka, materi atau mungkin satu mapel itu nggak suka, kemudian bagaimana kita sebagai guru mapel untuk mengantisipasi ketika potensi anak atau kecerdasan anak itu nggak sesuai dengan mapelnya tidak sesuai dengan potensinya anak. Karena itu kadang berat buat kita. Jadi anak di pelajaran bahasa hanya mimpi tiga terus, tapi ketika nanti di pelajaran bahasa anak itu disuruh gambar atau yang apa, oh ternyata anaknya suka di seni. Padahal kita sudah tuntutan kita di mata pelajaran, di tujuan pembelajaran, anak itu harus paham atau tercapai tujuan yang kita inginkan. Sedangkan potensi anak tidak di solusinya nanti terkait di semua masa. Oke, siap. Masih di belakang layar. Karena terkait dengan konsistensi ini, hal ini kan rata-rata baru dilakukan oleh guru BK karena kan sebagai asesmen. Nah, kalau yang terkait dengan jurusan, mungkin ini bisa dipetakan awal Bu, sebelum kita ketika menerima anak. Nah, sebelum mulai untuk mulai untuk MPLS dan sebagainya, mungkin bisa kita buatkan tidak harus menggunakan ini karena banyak banget jenis asesmen yang dilakukan. Ini kan pakai tes, ada yang non tes dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa kita sesuaikan. Nah, kita tes di awal. Dulu pernah saya dapat material talent mapping. Jadi itu biasanya digunakan ketika di organisasi. Mungkin di SMK sini mungkin dulu besok sebelum bagian tugas ada talent mapping dulu berdasarkan dengan kemampuan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Mungkin terkait dengan jurusan, biar supaya tidak salah jurusan ya, mungkin ketika sudah daftar di sini mungkin ada ya tes sederhana seperti ini untuk mengetahui bakat minat dia itu seperti apa, dan nanti kita sampaikan. Dan yang selanjutnya itu perlu kita komunikasi dengan Kaprodi, tim PPDB dan sebagainya untuk ben-ben bocah sing mlebu kene iki ben tenan, tapi kan realitane kan kadang juga memang karena dipaksa wong tua, karena apa dan sebagainya. Saya mungkin lebih di awal sebelum masuk di pembelajaran kita ada ya tes kan, mungkin tes AQ berbayar agak mahal, mungkin ada tes yang model awal gratis seperti ini kan ada kan seperti itu. Itu berarti untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua tentang guru mapel minatnya beda-beda ya. Oke. Kita sebagai Bapak Ibu guru sudah menemukan ya memang hal seperti itu. Nah, makanya kan dari pemerintah kan kurikulumnya sebetulnya berbeda-beda. Nah, sekarang kan menggunakan kemarin kurikulum merdeka dengan pembelajaran, sekarang kan dengan pembelajaran mendalam. Nah, mungkin itu Bu yang kita kan dulu kan pernah ada pembelajaran project dan sebagainya, yang sekarang banyak dilakukan di beberapa sekolah kan kolaborasi project dari beberapa mapel. Nah, itu mungkin bisa dilaksanakan mungkin dari seni budaya, bahasa Jawa, kemudian di mapel MTK kan bisa berkolaborasi seperti dulu yang pernah dilakukan oleh di matematika ya Pak Ilham ya, sama IPAS. Itu kan matematika sama IPAS ada praktek kesenian seni budaya dan IPAS ya Pak Ilham ya, seni budaya dan IPAS. Nah, yang selanjutnya itu kan tentang kolaborasi di beberapa mapel ya Bu. Nah, yang kedua mungkin bisa komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas, guru BK dan orang tua supaya perkembangan anak dan sebagainya. Ya harusnya memang idealnya ketika hal seperti ini kita dipaskir anak eneng kita sak kelas betul-betul dengan itu kan saya mungkin lebih bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menarik kan seperti itu, dan mengajar anak tetap bisa menyelesaikan sesuai dengan tujuan kan seperti itu. Jadi lebih bagaimana kita berkolaborasi, berkomunikasi kan seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Bu Gadis, guru BK, ada yang mau disampaikan? Oke.
Oke, begitu Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, matur nuwun sangat atas kesempatannya, kerelaan hati dari Bapak Ibu semua yang telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nanti ada hal yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut, monggo saya open 24 jam kecuali ini wis ngomah begitu. Nanti silakan nanti bisa berkomunikasi. Nanti materi semua materi yang saya dapat dengan berbagai caranya nanti coba saya upload di Google Drive. Nanti suatu saat nanti Bapak Ibu nih Pak Selo bisa mencermatinya dan sebagainya. Begitu, jika tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan matur nuwun Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Dan mohon sebelum selesai mohon untuk kita foto bersama dulu nggih bersama Ibu dari BPGTK. Dan terima kasih juga dari BPGTK yang telah berkenan hadir Bu di sekolah kami. Nggih, mohon maaf keadaan sekolah kami seperti ini dan keadaan saya juga seperti ini ya. Begitu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi amal ibadah buat Bapak Ibu semua dan bermanfaat untuk perkembangan murid di SMK Muhammadiyah 2. Terima kasih. Kita berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Moga Bu bisa foto.